Hari ini saya akan menampilkan sebuah film thriller action crime dari tahun 2013 berjudul Homefront. Sebuah geng pengendara motor memasuki sebuah bar dan masuk ke dalam lab rahasia. Dalton menutup telepon dan mengatakan pesawat siap berangkat. Pemimpin geng, Danny, memerintahkan mereka untuk mulai berkemas. Dia mematikan listrik dan bergerak masuk. Terjadi baku tembak. Dalton mulai melawan anggota geng dan Danny menyadari bahwa dia dijebak. Mobil mereka berbalik karena penghalang jalan dan Dalton meluncur dengan sepeda dan menembakkan beberapa peluru. Dia menyeret Danny keluar dari mobil dan menjepitnya ke tanah. Putra Danny tidak menjatuhkan senjatanya sehingga Dalton menembaknya di lutut. Dia mengejek polisi dan berpura-pura meraih pistol sehingga polisi melepaskan hujan peluru. Saat Danny diseret, dia mengancam akan membunuh Dalton dan keluarganya. 2 tahun kemudian, putri Dalton, Maddie, sedang bermain di taman sekolah ketika seorang anak gemuk mencuri topinya. Dia memintanya kembali, tetapi si bully itu mendorongnya ke tanah. Dia bangkit dan memukul hidungnya. Ketika Dalton pergi menjemputnya dari sekolah, ibu si bully, Cassie, entah bagaimana mengira putranya dianiaya dan melabrak Dalton. Psikolog sekolah meyakinkan Dalton bahwa Maddie adalah gadis yang baik dan menanyakan alasan mereka pindah ke kota terpencil. Di tempat parkir, Cassie meyakinkan suaminya, Jimmy, untuk melakukan sesuatu. Saat mereka pergi, Cassie menatapnya. Di dalam truk dia menyebut suaminya bajingan. Kakak Cassie, Gator, mengunjungi beberapa perkumpulan remaja lokal dan mengancam mereka untuk berhenti produksi ganja di wilayahnya. Ketika dia sampai di rumah, Cassie mencoba meyakinkannya untuk memberi Dalton pelajaran. Keesokan harinya si psikolog menyarankan Dalton untuk berdamai karena orang-orang di kota ini cenderung menyimpan dendam. Kemudian di sebuah pompa bensin, 2 preman Gator mencoba mengintimidasi dia. Dia kembali memompa bensin, tetapi mereka terus mengolok-oloknya sampai salah satu dari mereka mencoba meraih tangan Dalton. Dia memukul kepalanya ke kaca dan menendang yang lain. Dalton bertanya siapa yang mengirim mereka, tetapi mereka tidak menjawab. Saat Gator sedang memproduksi ganja di labnya, dia mendapat telepon dari premannya dan terkejut bahwa mereka gagal dalam misi mereka. Dia pergi ke tempat Dalton sendiri, dan ketika mereka pergi menunggang kuda, Gator menyobek ban dan memasuki rumah Dalton. Dia menyadari bahwa Dalton adalah mantan agen dia dan juga mencuri kucing mereka sebelum dia pergi. Di malam hari Maddie khawatir ketika dia tidak dapat menemukan kucing itu. Dalton pergi mencarinya dan menemukan bannya sobek, dan juga menemukan kepala boneka kelinci. Sementara itu Gator membaca file yang dia ambil dan mengetahui tentang geng yang disusupi Dalton. Dia memanggil Cheryl dan menyuruhnya untuk datang. Keesokan paginya Dalton pergi untuk mengancam Jimmy, mengira itu perbuatannya. Sementara itu Gator dan Cheryl mengetahui bahwa Dalton mungkin hanya bersembunyi di kota ini dan menyusun rencana untuk menyerahkannya ke geng sebagai imbalan atas jaringan distribusi mereka, tetapi Cheryl ragu karena kontaknya di geng itu nyeleneh. Dalton memberi putrinya kelinci baru lalu mereka mendiskusikan ulang tahunnya sebentar lagi. Cheryl pergi menemui pengacara pemimpin geng dan memberinya file Dalton, mengatakan itu hadiah. Di sekolah Maddie mengundang si bully ke pesta. Cassie sedikit terkejut telah diundang tetapi akhirnya tetap datang. Theodore datang dengan beberapa papan untuk mengganti tangga yang sudah bobrok dan mengatakan dia mendengar tentang insiden dengan si bully dan ayahnya. Dalton menceritakan seseorang telah menerobos ke rumah mereka. Tapi Theodore mengatakan itu pasti bukan Jimmy, dia tidak punya nyali untuk itu, tapi bisa saja saudara istrinya, Gator. Kemudian tibalah harinya, anak-anak menyanyikan selamat ulang tahun untuk Maddie dan si bully tampaknya telah bertobat. Sementara itu Cheryl bertemu dengan Cyrus dari geng motor untuk membahas detailnya. Cyrus bertanya apa untungnya untuknya dan Cheryl mengatakan kepadanya tentang rencana distribusi. Gator pergi untuk memperingatkan adiknya untuk menjauh dari Dalton mulai sekarang. Cheryl kemudian meminta ganja pada Gator dan ketika Gator menolak untuk memberikannya, Cheryl emosi dan mereka mulai adu mulut. Saat Gator pergi, Jimmy memintanya untuk tidak member Cheryl ganja lagi karena dia kacau. Dalton mendapat telepon dari agen dia yang punya informasi yang dimintanya. Keesokan paginya Dalton pergi untuk berbicara dengan Gator di restoran yang disebutkan Theodore. Dia memperingatkan Gator untuk tidak main-main dengan mereka lagi namun Gator berlagak bodoh. Dalton menyelidiki tempat Gator dan menemukan lab tersembunyi di gudang kapalnya. Dia menemukan paket barang putih dan memastikan bahwa Gator tidak baik, jadi dia mengebor lubang dan mengisi bola lampu dengan bensin, dan meletakkan sisa kaleng di atas meja. Saat dia hendak pergi, dia menemukan kucingnya di sana. Salah satu preman Gator melihat Dalton.
Dalton menghajarnya dan mengambil kucing itu kembali, tetapi preman lain muncul dan menjatuhkan Dalton. Ketika sadar, Dalton telah disiksa oleh para preman Gator. Dalton menanduknya, mematahkan pergelangan kaki yang lain, menendangnya ke dalam air, melepaskan tangannya yang terikat dan mulai menghajar para preman itu. Dalton pulang dan Maddie tidak mengerti mengapa mereka tiba-tiba terburu-buru untuk pergi. Geng pengendara motor datang dan Gator menawarkan untuk menggambarkan peta untuk mereka. Cyrus akhirnya sampai di sana dengan perahu dan Gator bertanya pada Cheryl mengapa ada begitu banyak dari mereka. Gator mulai grogi dan mengatakan kepada mereka bahwa dia tidak akan pergi. Gator pergi ke kota dan memastikan Sheriff melihatnya sebelum menuju ke bar. Dalton telah meminta bantuan Theodore untuk memindahkan kuda-kudanya. Ketika geng pengendara motor mencapai pantai, mereka mendengar suara kuda dan Cyrus mengirim salah satu anak buahnya untuk memeriksanya. Dia pergi ke istal dengan pistol di tangannya tapi Theodore menyergapnya. Theodore pergi ke mobilnya dan membunyikan klakson untuk memperingatkan Dalton, tetapi anggota geng lain menembaknya. Anggota geng mulai masuk ke rumah. Dalton membawa Maddie ke ruang bawah tanah dan menyuruhnya menelepon 911 dan bersembunyi. Lalu dia naik ke atas dan mengambil senapan. Ketika komplotan itu membuka pintu, mereka disambut oleh senapan Dalton. Maddie berlari ke hutan dan pria itu terus mengejarnya. Dalton melihat ini tetapi tidak dapat bertindak karena Cyrus terus-menerus menembakinya. Akhirnya Dalton berhasil menjatuhkan Cyrus dan segera menyusul Maddie. Pria itu menangkap Maddie dan mengarahkan senjatanya, tetapi Dalton muncul di waktu yang tepat dan menghabisinya. Saat Dalton dan Maddie mengira semuanya sudah berakhir, Cyrus muncul tiba-tiba. Dalton memberitahu Maddie untuk terus berlari. Pada saat Dalton tiba di dermaga, Cheryl sudah pergi dengan perahu dan Maddie berteriak minta tolong. Polisi tiba dan bertanya apa yang terjadi dan Dalton menjelaskan bahwa 6 pria masuk ke rumah mereka dan menculik putrinya. Theodore secara ajaib muncul dan Sheriff segera memanggil ambulans. Maddie telah dimasukkan ke dalam kargo kapal dan menelepon polisi. Petugas operator menghubungkannya dengan Dalton dan dia menggambarkan penampilan Cheryl dan sangat ketakutan. Dalton menginstruksikannya untuk tetap tenang dan mencari sesuatu yang tajam. Dia memberitahu Sheriff untuk melacak teleponnya dan mengirim helikopter. Dalton segera masuk ke mobil dan melaju ke lokasi. Cheryl mencoba menarik Maddie tetapi Maddie menusuk tangannya. Gator muncul dan bertanya mengapa Cheryl membawa saksi. Cassie juga muncul dan bertanya apakah Gator mendengar tentang penembakan itu. Cassie menyalakan lampu untuk melihat apa yang terjadi dan led meledak seketika. Cassie meraih Maddie dan mencoba membawanya ke mobil, tapi Gator mulai menyerangnya, mengatakan dialah yang memulai semuanya. Pistol Gator meledak tanpa sengaja, mengenai saudara perempuannya sendiri. Gator meraih Maddie dan masuk ke mobilnya. Dalton akhirnya tiba dan mengejar mereka. Gator masih mengemudi di atasnya dan Dalton nyaris tidak berhasil sampai mobilnya terguling-guling. Gator mendekati mobil polisi dengan pistol dan Maddie mulai memohon padanya untuk berhenti, menarik perhatiannya. Ini memberi Dalton kesempatan untuk melompat dan menghajar Gator habis-habisan. Cassie ada di ambulans dan Cheryl ditangkap. Dalton dan Maddie pulang. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.